Mari kita lihat berapa banyak benda berbentuk spiral yang bisa kamu temukan di sekitarmu saat ini. Aku yakin ada lebih banyak dari yang kamu pikirkan. Spiral mungkin tersembunyi di kelopak bunga tanaman hiasmu. Spiral mungkin sedang menatapmu dari cangkang kerang yang kamu bawa pulang dari perjalanan terakhirmu ke pantai. Kalau benda-benda ini kurang terasa familiar, kamu bisa ke depan cermin dan menoleh sedikit ke samping. Kalau kamu belum sadar, bahkan telinga kita sendiri pun berbentuk seperti spiral. Kenapa alam tampaknya punya preferensi terhadap bentuk ini? Banyak teori yang ingin menjelaskan perilaku aneh ini. Salah satunya didasarkan pada deret Fibonacci. Matematikawan Italia ini pada awalnya nggak terlalu peduli dengan spiral. Dia sedang mempelajari kelinci ketika menemukan teori ini. Fibonacci menemukan deret ini sebagai solusi untuk masalah yang melibatkan pertumbuhan populasi kelinci. Mari kita buat ulang eksperimennya. Kalau kamu meletakkan sepasang kelinci di ruang tertutup, berapa pasang kelinci yang akan kamu temukan di sana setelah 1 tahun? Untuk memecahkan masalah ini, Fibonacci mengajukan beberapa kondisi untuk eksperimen teoritisnya, bahwa semua kelinci dilahirkan sebagai pasangan, 1 jantan, 1 betina. Kelinci-kelinci tersebut juga mulai bereproduksi setelah 1 bulan. Selain itu, setiap pasangan kelinci menghasilkan 1 pasang anak setiap bulannya, dan yang terakhir, tidak ada kelinci yang mati di akhir tahun. Dengan menggunakan asumsi-asumsi ini, Fibonacci melihat deret angka ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya. 2 angka pertama dalam deret ini yakni 11 mewakili pasangan kelinci pertama. Angka berikutnya, 2, menunjukkan jumlah pasangan kelinci setelah bulan pertama. 1 pasang kelinci pertama ditambah 1 pasang keturunan. Angka keempat, 3, menunjukkan jumlah pasangan setelah bulan kedua. 2 pasang kelinci pertama ditambah 1 pasang keturunan. Dan seterusnya. Dia segera menyadari bahwa deretnya terdiri dari angka-angka di mana setiap angka adalah jumlah dari 2 angka sebelumnya. Banyak ahli matematika lain telah meneliti deret ini selama bertahun-tahun. Mereka terkejut ketika menemukan bahwa sistem ini ditemukan dalam banyak struktur alami, seperti susunan daun pada batang dan susunan biji pada bunga matahari. Kalau kamu nggak paham kenapa seperti itu, ambil selembar kertas dan pulpen. Mari kita coba menggambar spiral Fibonacci. Kamu harus memulai dengan lingkaran kecil di tengah halaman, dan kemudian menggambar lingkaran yang lebih besar di sekelilingnya tanpa mengangkat pulpen dari kertas, dengan menggunakan angka-angka dari deret Fibonacci. Contohnya, lingkaran pertama punya lebar 0 unit, lingkaran kedua punya lebar 1 unit, lingkaran ketiga punya lebar 1 unit, dan seterusnya. Selagi kamu terus menambahkan lebih banyak lingkaran, lingkaran-lingkaran tersebut akan menyatu dengan sempurna hingga membentuk spiral. Spiral ini akan semakin besar dan besar, tapi selalu mengikuti pola yang sama berdasarkan deret Fibonacci. Ahli spiral terkenal lainnya adalah seorang pria bernama James Bell Pettigrew. Dia adalah seorang naturalis Skotlandia yang terpesona oleh misteri bentuk spiral yang dia lihat hampir di semua tempat di alam. Dia mempelajarinya dalam semua skala, dari nebula raksasa di ruang angkasa hingga molekul kecil. Meski telah melakukan penelitian, dia tidak menemukan dari mana spiral itu berasal. Dia yakin bahwa itu tidak mungkin hanya secara fisik, dan dia percaya bahwa organ-organ pada tanaman dan hewan tidak hanya berbentuk seperti spiral, tapi juga bekerja dengan cara spiral. Pusat dari penelitian seumur hidup tentang bentuk unik ini adalah jantung manusia. Pettigrew percaya bahwa struktur spiral jantung adalah pusat misteri dari semua misteri. Dia juga berpikir bahwa bentuk ini merupakan penyebab kontraksi otot dan darah yang mengalir di dalam jantung kita. Alasan kenapa spiral tampak ada di mana-mana mungkin sangat sederhana, efisiensi. Lihatlah bunga matahari sebagai contohnya. Bunga ini tahu cara untuk memajang bijinya sehingga bisa terpapar sinar matahari secara merata tanpa membuang-buang tempat dan tanpa membatasi pertumbuhannya. Tangga spiral juga contoh yang bagus. Tangga ini bekerja lebih baik. Kamu lebih mudah menaikinya dan tidak memakan banyak tempat dibandingkan tangga biasa. Kita juga mungkin lebih cenderung memperhatikan bentuk ini daripada bentuk lainnya. Ini karena bentuk spiral atau proporsinya secara estetika lebih menyenangkan bagi mata manusia. Inilah alasan kenapa desainer interior, seniman, atau ilustrator sering menggunakan prinsip-prinsip ini dalam karya mereka.
Simbol spiral juga merupakan simbol tertua yang ditemukan di setiap benua yang punya peradaban. Beberapa sejarawan yakin bahwa spiral dalam seni Asia mungkin mewakili matahari, seperti yang ditemukan pada atap dari dinasti Tang di dekat kota kuno Chang'an. Bentuk ini juga sering ditemukan di lokasi pemakaman, dan para ilmuwan percaya bahwa matahari merepresentasikan siklus kehidupan, bagaimana kita meninggal dan kemudian terlahir kembali. Ini mungkin karena di beberapa peradaban kuno, orang percaya bahwa matahari lahir setiap hari, padam setiap malam, dan terlahir kembali keesokan harinya. Kamu mungkin juga pernah menemukan spiral sebagai simbol hipnotis dan sakit kepala. Gak ada bukti nyata bahwa kamu bisa menghipnotis seseorang dengan membuat dia menatap spiral selama waktu tertentu. Tapi efeknya pada kemampuan kita untuk fokus dan saraf optik kita sangat signifikan. Setelah kamu menatap spiral yang berputar selama beberapa waktu, kamu akan melihat benda-benda menjadi lebih kecil atau lebih besar, tergantung pada arah putarannya. Gak heran kalau sebagian orang merasa sensasi ini menghipnotis. Salah satu ciri khas DNA adalah bentuknya yang spiral. Bentuk ini juga disebut heliks ganda. Heliks ganda terbentuk ketika dua untai DNA saling berpilin, seperti tangga yang diputar menjadi bentuk spiral. Ada banyak alasan kenapa bentuk spiral ini penting. Pertama, bentuk spiral memungkinkan DNA jadi ringkas dan efisien. Heliks ganda dapat mengemas banyak informasi genetik ke dalam ruang yang kecil, sehingga memungkinkan sel untuk menyimpan materi genetik dalam jumlah yang sangat banyak di area yang kecil. Kedua, bentuk spiral memungkinkan DNA untuk menjadi fleksibel dan responsif terhadap perubahan di lingkungan kita. Karena heliks ganda terdiri dari dua untai yang dapat bergerak relatif satu sama lain, DNA kita dapat berubah bentuk. Terakhir, bentuk spiral DNA memungkinkannya untuk berinteraksi dengan molekul lain di dalam sel. Mari kita lihat gambaran besarnya. Maksudku yang terbesar dari semuanya, yaitu galaksi-galaksi yang ada di alam semesta kita. Galaksi-galaksi itu juga berbentuk spiral karena rotasi dan adanya materi gelap. Ketika galaksi berputar, bintang-bintang dan awan gas di dalam galaksi bergerak melingkar mengelilingi pusatnya. Gerakan ini menciptakan bentuk spiral karena bintang-bintang dan awan gas ditarik ke arah pusat sistem. Selain itu, keberadaan materi gelap yang merupakan jenis materi yang tidak berinteraksi dengan cahaya menciptakan gaya gravitasi yang membantu membentuk galaksi menjadi spiral. Tapi kamu nggak perlu melihat sejauh itu untuk memahami kenapa spiral itu penting. Pembuka botol yang praktis itu juga berbentuk spiral karena memudahkan kamu untuk membuka botol anggur. Sekrup yang kamu bor ke dinding untuk menggantung gambar juga berbentuk spiral. Ini bikin cengkraman skrup lebih kuat dan lebih stabil. Punya buku catatan di meja? Halaman-halamannya mungkin disatukan oleh kawat spiral. Ini memudahkan kamu untuk menelusuri buku catatan tanpa merusak halamannya. Bahkan helai rambutmu pun mungkin punya bentuk yang keriting. Semakin ikal rambutnya, maka akan semakin kering. Ini berarti Di bulan, besi diawetkan dalam kondisi murni karena tidak ada oksigen. Besi tidak bisa berkarat di sana. Namun, beberapa minggu yang lalu, para ilmuwan menemukan hal tak terduga. Di wilayah tinggi satelit kita, besi teroksidasi dan benar-benar berkarat. Pada awalnya, temuan ini sangat membingungkan para astronom. Keberadaan karat mungkin berarti orang dapat bernapas setidaknya di area tertentu di bulan. Tapi kemudian penjelasannya muncul. Oksigen mungkin sampai ke batuan tak bernyawa dari bumi. Dengan tidak adanya atmosfer, angin matahari selalu mengenai bulan dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Kobaran ini dapat mengambil beberapa oksigen dari lapisan atas atmosfer bumi dan membawanya sampai ke bulan. Molekul kemudian berhenti di titik tertinggi permukaan bulan. Itu akan menjelaskan kenapa logam tidak teroksidasi di jurang dan terutama di bawah permukaan satelit. Selagi kita membahas topik ini, bulan telah lama diyakini terbentuk sebagai hasil dari benturan yang sangat besar dengan bumi. Benda langit seukuran Mars bisa saja mendekati bumi dan membuat sebagian keraknya pecah. Puing-puingnya kemudian membentuk bola rapat yang pada akhirnya menjadi bulan. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganggu para ilmuwan. Kerak bumi tidak kaya akan logam. Jadi kenapa bulan memiliki begitu banyak logam di dalamnya? Penelitian terbaru pada dasarnya menangkis teori utama itu.
Jadi, pada tahun 2020, kita tidak tahu apa-apa lagi tentang keberadaan tetangga terdekat kita. Namun, ada kabar dari luar angkasa yang lebih jauh. Para astronom dari MIT mencatat sinyal berulang dari jarak 500 juta tahun cahaya. Sinyal itu disebut Fast Radio Burst atau FRB dan biasanya merupakan peristiwa tunggal. Tidak ada yang tahu apa sumbernya, tapi bisa jadi supernova atau semburan energi dari kuasar. Namun, sinyal yang berulang ini cukup menyeramkan karena teratur. Selama 4 hari, peralatan radio menangkap sinyal sepanjang waktu, lalu tiba-tiba berhenti. Tapi setelah 12 hari, pola yang sama dimulai. 4 hari sinyal radio konstan dan 12 hari lagi sunyi. Para astronom berhasil menemukan bahwa sinyal itu berasal dari galaksi yang berjarak 0,5 miliar tahun cahaya dari kita, tapi penyebabnya belum diketahui. Ini mungkin kuasar yang berputar atau lubang hitam supermasif, tapi teknologi alien juga tidak menjadi pengecualian. Omong-omong, mungkin ada sekitar 6 miliar planet mirip bumi di galaksi Bima Sakti saja. Data terbaru menunjukkan bahwa setiap bintang kelima yang mirip matahari dapat memiliki setidaknya 1 planet di zona layak huni. Dan bukan sembarang planet. Ingat, planet itu memiliki inti dan permukaan berbatu, serta ukurannya sebanding dengan bumi. Berada di dalam zona layak huni bintangnya, planet seperti itu akan memiliki peluang besar untuk menjadi rumah bagi makhluk hidup, setidaknya mikrob. Dan jika ada miliaran planet ini di galaksi kita, bisa dikatakan bahwa setidaknya salah satu dari planet itu tidak hanya dapat dihuni, tapi sudah dihuni. Sekarang, kalikan ini dengan jumlah galaksi di alam semesta. Juga mengingat banyak di antaranya jauh lebih besar dari Bima Sakti. Ini memberi kita miliaran bintang mirip matahari dan planet mirip bumi, dan beberapa di antaranya pasti lebih mirip bumi. Salah satu planet semacam itu bisa saja lebih dekat dari yang kamu kira. Venus, saudari jahat bumi, mungkin menjadi rumah bagi kehidupan mikroskopis. Meskipun permukaannya sangat panas dan dibasahi hujan asam dari awan karbon dioksida, mungkin ada sesuatu yang hidup di atmosfernya. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan jejak gas fosfina yang dapat dihasilkan mikroorganisme. Dalam jumlah yang sangat kecil, gas ini dapat muncul dari benda non-organik. Tapi teleskop menemukan gas ini dalam jumlah banyak. Penemuan ini sangat mengejutkan karena Venus diyakini tak ramah untuk segala bentuk kehidupan. Namun, kini itu mungkin planet pertama selain bumi yang menjadi rumah bagi makhluk hidup. Mikrob penghasil fosfina mungkin hidup di awan asam dan tak butuh oksigen untuk bertahan hidup. Dunia lain yang menjanjikan tiba-tiba ditemukan saat memeriksa data teleskop ruang angkasa lama. Pada tahun 2018, para astronom menganalisis informasi dari teleskop Kepler dan, seperti biasa, mengabaikan bagian-bagian yang menurut mereka tidak relevan. Tapi 2 tahun kemudian, saat mempelajari data lama ini, para ilmuwan menyadari bahwa satu objek salah diidentifikasi. Ternyata, itu eksoplanet yang berjarak 300 tahun cahaya dari bumi dan sangat mirip sampai dikira kembaran bumi. Kepler 1649c hanya 6% lebih besar dari bumi dan kemungkinan terdiri dari mineral sama. Planet ini juga menerima cahaya dan energi dari bintangnya sebanyak yang kita terima dari matahari. Satu-satunya masalah untuk saat ini adalah bintang itu bisa terlalu sering berkobar sehingga membuat permukaan planet terlalu panas dan membakar atmosfernya. Namun, belum ada buktinya dan kita bisa memiliki planet yang berpotensi dapat dihuni dan jaraknya dekat dengan bumi. EU Microscopy atau singkatnya EUMIC pada dasarnya adalah tempat lahir sistem bintang baru yang dapat diamati secara langsung. Jaraknya sangat dekat, hanya 32 tahun cahaya dan bintangnya masih sangat muda, sekitar 150 kali lebih muda dari matahari. Dalam skala kosmis, ini seperti bayi baru lahir dan kamu masih dapat melihat awan puing yang berputar di sekitarnya dari saat ia lahir. Namun, rasa penasaran tak berhenti di situ. NASA menambahkan poster yang menampilkan EUMIC ke seri Galaxy of Horrors-nya karena planet yang mengorbit bintang tersebut. EUMIC B sangat dekat dengan mataharinya sehingga mengelilingi hanya dalam 8,5 hari. Karena masih sangat muda,
bintang ini sering membuat ulah dan menyebabkan radiasi matahari besar menyerbu planet malang itu. Seperti yang kamu duga, tidak mungkin ada kehidupan dalam kondisi itu. Namun para ilmuwan senang menemukan sistem ini karena menjelaskan terbentuknya bintang dan sistem bintang. Kembali ke bumi sekarang. Perubahan iklim yang kita saksikan kemungkinan besar adalah bagian dari siklus alam. Peneliti dari Universitas California, Santa Cruz, telah menemukan pola variasi iklim bumi, dan itu terlihat seperti musim yang sangat panjang. Terkadang, keadaan ini bisa bertahan selama jutaan tahun, dan semuanya terkait dengan bagaimana posisi bumi relatif terhadap matahari. Musim itu dijuluki Ice House, Cool House, Warm House, dan Hot House, berdasarkan suhu saat itu. Selama 3 juta tahun terakhir, misalnya, planet kita berada dalam kondisi Ice House, karena zaman es terakhir belum lama ini. Tapi tindakan manusia yang menambah efek rumah kaca telah mendorong kondisi iklim ke Warm House jauh lebih cepat daripada yang akan terjadi tanpa kita. Ketika akhirnya tiba, suhu keseluruhan bumi akan naik ke angka tropis, sesuai yang belum pernah dilihat planet ini selama lebih dari 50 juta tahun. Itu luar biasa. Air di bumi sebenarnya adalah teka-teki yang diselimuti misteri dan dipenuhi tanda tanya. Teori yang paling populer adalah air dibawa ke bumi oleh komet es dan asteroid yang tidak hanya meninggalkan kawah besar, tapi juga zat cair yang membuat kita bisa berkembang. Tapi, sekarang ada kemajuan baru yang menyatakan teori lain. Di ruang angkasa ada banyak sekali materi organik, dan dalam kondisi tertentu, ia bisa menghasilkan begitu banyak air sehingga cukup untuk mengisi lautan kita ribuan kali lipat. Para peneliti melakukan percobaan memanaskan materi organik ini dan memperoleh air serta minyak yang jernih. Jika ini dikonfirmasi dalam penelitian selanjutnya, itu bisa berarti minyak muncul di bumi tidak hanya berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup, tapi juga dari luar angkasa. Ingat asteroid besar yang menyebabkan kepunahan dinosaurus? Saat itu aku belum ada, tapi para ilmuwan mengatakan itu bisa disebabkan oleh sesuatu yang sama sekali berbeda. Setidaknya, satu kepunahan massal mungkin disebabkan oleh ledakan supernova yang sangat jauh dari planet kita. Sebuah ledakan bintang sekuat yang bisa kamu bayangkan menerangi bumi lebih terang dari matahari kelak. Dan tak lama kemudian, sinar UV dan kosmisnya mencapai lapisan ozon planet kita. Pada saat itu, tutup pelindung bumi terbakar habis, dan segala sesuatu yang ada di bawahnya menderita konsekuensinya. Bumi butuh ratusan ribu tahun untuk pulih dari serangan gencar itu. Dan jika itu terjadi lagi, dan itu mungkin, kita tidak akan dapat bertahan. Untungnya, peristiwa terdekat seperti ini adalah ledakan Betelgeuse, dan bintang itu terlalu jauh dari kita untuk menimbulkan bahaya serius. Pada 2 Agustus 1996, sejumlah pola misterius besar muncul di ladang pertanian di Chiselden, Inggris. Tak seorang pun tahu simbol macam apa itu dan siapa yang meninggalkannya. Begitu berita lokal melaporkan ini, orang-orang segera menebak-nebak. Versi paling populer adalah pesan dari peradaban yang berasal dari planet lain. Lingkaran tanaman pertama muncul pada tahun 70-an di banyak area di seluruh Amerika Serikat dan Inggris. Sebagian orang membandingkan simbol-simbol ini dengan tulisan bangsa Maya kuno. Yang lain mengira ini pesan tentang kiamat yang mendekat. Tapi sedikit orang yang ragu bahwa pembuatnya dari peradaban lain. Tapi pola geometri di Chiselden lain dari semua pola yang ada karena peristiwa yang terjadi 8 tahun kemudian. Tahun 2004, pria dari New Mexico menemukan sebongkah batu aneh 17 km dari Roswell. Di atas batuan ini terdapat pola yang sama dengan pola lingkaran tanaman di Chiselden. Patut dicatat bahwa Roswell menjadi tempat populer setelah, menurut rumor dan legenda, pesawat ruang angkasa dari planet lain jatuh di sana. Karena itu, saat petani ini menemukan batu tersebut dan mengunggah fotonya di internet, banyak orang berpikir ini bagian dari pesawat ruang angkasa itu. Batu itu sangat halus dan pola itu diaplikasikan dengan presisi luar biasa. Tapi hal paling luar biasa adalah sifat magnetiknya. Batu ini berputar berlawanan dengan jarum jam jika magnet ditaruh di sebelah utaranya. Jika magnet ditaruh di sebelah selatannya, batuan itu berputar ke arah lain.
Tomografi terkomputasi dan sinar X menunjukkan di dalam batu itu nggak ada unsur apapun yang bisa menyebabkan rotasi. Itu cuma bongkahan batu halus. Tapi apa batuan Roswell benar-benar bagian dari pesawat ruang angkasa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menuju Inggris pada tahun 1976. Seniman bernama Doug Bauer bertemu temannya Dave Corley dan mengundangnya untuk bikin pertunjukan mengesankan. Saat itu orang cuma tahu tentang pola-pola aneh di ladang dari buku dan catatan. Dan tentu saja tak satu pun dari kasus ini terkonfirmasi. Kedua teman itu mengerti ini semua nggak lebih dari mitos. Karena itu mereka memutuskan untuk menggambar pola besar di ladang gandum di Wiltshire. Mereka nggak berharap gambar ini akan begitu populer. Banyak koran mulai menulis tentang lingkaran misterius ini. Ratusan wartawan merekamnya dengan kamera dan orang-orang yang menonton TV terkejut. Sejak saat itu, lingkaran tanaman menjadi fenomena budaya. Orang mencampur adukan fakta dan fiksi serta bikin berbagai legenda yang sulit dipercaya. Seseorang bilang dia melihat cahaya misterius di langit di atas lingkaran itu. Bagaimanapun, kedua teman itu terus menggambar berbagai pola dan baru mengungkap rahasia mereka pada tahun 2009. Mereka juga bikin gambar misterius di Chiselden, tapi batu Roswell itu bukan karya mereka. Bagaimanapun, mereka bilang batu itu juga palsu. Seniman lain bisa menggambar pola yang sama di batuan itu dengan alat pemotong batu. Salah satu buku yang paling misterius di dunia adalah naskah Voynich. Nggak ada yang tahu siapa penulisnya, tapi buku ini ditulis pada abad ke-15. Selama lebih dari 500 tahun, tak seorang pun mengerti isi naskah yang terdiri dari 240 halaman itu. Bayangin aja, semua kata itu ditulis tangan dalam bahasa tak dikenal. Hampir semua halaman dihias dengan gambar-gambar aneh, sosok perempuan, dan tanaman aneh tak dikenal. Buku ini pertama kali ditemukan tahun 1912 dan segera menjadi fenomena budaya. Banyak ilmuwan, poliglot, dan ahli sejarah telah mencoba mengungkap bahasa itu dan memahami artinya. Mereka mengunggahnya di internet agar semua orang bisa mencoba memecahkan misteri itu. Dan sepertinya Nicholas Gibbs, ahli sejarah sekaligus penulis, berhasil melakukan ini. Dia menghabiskan bertahun-tahun mempelajari bahasa dan sastra Latin pertengahan. Gibbs melihat naskah itu berisi singkatan bahasa Latin yang sering dipakai dalam risalah medis dan buku rujukan abad pertengahan. Gibbs bahkan menemukan buku itu plagiat dari berbagai karya rujukan medis lain. Dia membandingkan manuskrip Voynich dengan buku-buku Latin lain dan melihat banyak kata serupa. Gibbs menyatakan manuskrip itu didedikasikan bagi kesehatan wanita, dan bunga-bunga misterius itu adalah herbal serta tanaman sungguhan. Tapi nggak sesimpel itu. Nicholas Gibbs adalah salah satu dari banyak orang yang menyarankan teori tersebut. Banyak ilmuwan memandang versinya dangkal dan nggak meyakinkan. Ahli sandi lain bilang beberapa kode rahasia digunakan dalam manuskrip itu. Sebagian yakin ini ditulis oleh para biarawati Dominika. Ilmuwan lain menggambarkan buku ini sebagai rujukan astrologi dan herbal. Bagaimanapun, kamu bisa menemukan hasil pindaian beresolusi tinggi di internet dan mencoba memecahkan kodenya. Bayangkan, kamu jalan-jalan di sekitar New York dan memasuki lorong sepi yang gelap. Kamu melihat lukisan indah tergeletak di tempat sampah. Kamu nggak benar-benar mengerti apa yang dilukiskan, tapi kamu merasakan kekuatan seni yang memancar darinya. Kamu membawa lukisan itu pulang dan memasangnya di dinding. Lukisan itu digantung di sana hampir 4 tahun. Lalu kamu mengunggah foto lukisan itu di situs web barang antik. Dan ternyata lukisan ini mahakarya yang hilang dan bernilai 15,7 miliar rupiah lebih. Ini kisah nyata yang dialami warga New York pada tahun 2003. Seniman Meksiko kenamaan Rufino Tamayo melukis karya berjudul Three People ini pada tahun 1970. Seorang kolektor membelinya sebagai hadiah untuk istrinya. Tapi pada tahun 1989, lukisan itu dicuri ketika mereka pindah ke rumah baru. Kemungkinan pencurinya nggak bisa mengapresiasi karya seni ini maupun menemukan pembeli. Maka dia melempar lukisan itu ke bak sampah terdekat. Wanita yang menemukan mengembalikan karya itu ke pemiliknya dan memperoleh hadiah 235 juta rupiah lebih. Berbagai lukisan mahal sering berakhir di bak sampah. Van Gogh memberikan karyanya ke sejumlah orang, tapi saat itu mereka belum menganggap lukisannya serius. Ketika lukisan ini ditemukan bertahun-tahun kemudian, harganya diperkirakan lusinan miliar rupiah. Misalnya, seniman itu memberi dokternya lukisan potretnya.
Dokter itu merasa ngeri dengan lukisan itu. Mungkin dia nggak suka warna merah rambutnya. Dia memberikan lukisan potret itu ke ibunya dan ibunya memanfaatkannya. Dia menutup lubang di kandang ayamnya dengan lukisan itu. Selama lebih dari 10 tahun, ayam-ayam berlarian di bawah karya seni itu. Lalu, seniman lain menemukan lukisan tersebut. Dia membeli lukisan itu dari sang dokter. Sekarang, diperkirakan nilainya 784 miliar rupiah lebih. Kasus serupa tentang karya seni yang dibuang terjadi di Italia. Seorang tukang kebun bekerja di galeri seni modern Ricci Odi. Dia membersihkan tanaman ivy dari dinding bangunan dan menemukan pintu logam berkarat di belukar. Dia membuka pintu itu dan masuk ke ruangan gelap. Ada kantong sampah tergeletak di sana. Tukang kebun itu ingin membuangnya ke bank sampah, tapi dia melihat isinya dahulu. Dan dia menemukan karya seniman ternama Gustav Klimt yang hilang. Saat renovasi galeri pada tahun 1997, seseorang mencuri lukisan Portrait of a Lady itu. Ternyata, si pencuri nggak pernah membawanya keluar dari bangunan. Nilainya diperkirakan 1 triliun rupiah lebih. Tahun 1901, para kolektor spons laut menemukan peti misterius di perairan laut di dekat Yunani. Ada benda aneh di dalamnya yang mirip arloji mekanik seukuran kotak sepatu. Temuan itu menarik perhatian para arkeolog. Mereka dengan cepat bilang barang ini dibuat di Yunani 2200 tahun lalu. Mereka menamakannya mekanisme Antikythera. Sekarang benda ini ada di Museum Arkeologi Nasional Athena. Ilmuwan menemukan bahwa objek ini cuma 82 fragmen atau sepertiga dari mekanisme aslinya. Belum diketahui siapa pembuatnya dan bagaimana cara kerjanya. Tapi para ahli memperkirakan ini komputer mekanik dengan gerigi perunggu dan suku cadang lain. Orang memakainya untuk perhitungan astronomi. Alat itu bisa melacak pergerakan matahari, bulan, dan kelima planet dalam tata surya. Para ahli masih mencari tahu semua fitur mesin ini. Mesin ini dianggap sebagai komputer tertua di bumi. Alat ini membuktikan bahwa tingkat teknologi 2000 tahun lalu jauh lebih maju daripada yang bisa kita bayangkan.